Sekarang juga berat. Di belakang ada. Oh, serius? Iya. Di belakang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program Aheng. Aheng kita kali ini kedatangan salah satu narasumber. Kebetulan ini adalah anak magang ya. Iya. Anak magang di Par TV atau sedang PKL. PKL dari mana? Dari SMKN 1 Penyingkiran. Dari SMKN 1 Penyingkiran. Nah, kenapa sih sekarang seasonnya atau narasumbernya anak magang ya? Ternyata ada salah satu dari anak magang ini yang ternyata banyak mengalami kejadian-kejadian aneh atau di luar nalar seperti itu. Nah, seperti apa ceritanya kita langsung saja. Sudah siap? Siap. Nah, namanya siapa kalau boleh tahu? Shania Husni Hita. Shania Husni Hita. Husni Hita. Iya. Nah, Shania ini kan sudah PKL di Par TV nih. Sekarang sudah mau beres, sudah 2 bulan lebih lah. Iya. Seperti itu. Nah, dengar-dengar Shania ini kerap kali melihat penampakan-penampakan. Bahkan nanti kita akan ceritakan di segmen terakhir ada salah satu kegiatan ketika kita syuting. Nah, Shania ini mengalami sesuatu yang aneh. Itu di Ranjang Along. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Shania pernah melihat apa saja sih? Kalau ngeliat dari kecil, dari kelas waktu sekolah TK katanya suka lihat, cuman pas waktu SD SMP nggak pernah lihat lagi. Terus waktu kelas 11 baru lihat lagi. Baru lihat lagi? Ya. Oke, berarti udah lama ya? Iya. Mulai dari TK, kemudian SD, SMP tidak lihat, dan Iya. SMA mulai melihat lagi. Iya. Itu melihat apa tuh pas waktu SMA sosoknya? Kalau pertama tuh kayak poci, abis Poci, tuh poci itu apa? poci teh. Ya, itu poc. Iya. Kalau setelah poci Banaspati. Oh, Banaspati. Iya. Terus Tante Kun kayak gitu. Oh, Tante Kun juga. Iya. Sania lihat itu. Iya. Itu pas waktu pertama lihat itu gimana, takut atau gimana? Kan udah lama nih. Belum lihat lagi. Takut kayak apaan itu? Itu dia diem aja atau gimana? Dia ngeliatin, tapi pas dilihat terus menerus hilang. Tuh. Dengar-dengar kan juga ini pernah kemasukan. Nah, gimana sih rasanya orang yang kemasukan itu? Waktu itu kan di sekolah seperti itu ya. Karena di sekolah itu memang suka ada sih, bukan hanya di sekolah itu saja, sekolah yang lain juga. Bahkan ketika saya dulu juga itu menjadi suatu cerita seperti itu. Nah, pengalamannya ketika kemasukan itu seperti apa? Sadar atau tidak atau seperti apa? Kalau pertama kali mah nggak sadar. Ya, sadar. Tiba-tiba kayak orang tiduran gitu. Nggak sadar ya. Iya. Pas tahu-tahu diceritain sama orang lain. Iya, malu. Malu. Iya. Oke, ini ada hal yang menarik juga ya. Nia ini semuanya ada berapa orang di Par TV itu yang PKL? Ada 7 orang. Ada 7 orang dan perempuannya 3 ya. Ya. Nah, yang unik sekali pemirsa Par TV atau pemirsa Aheng, yang 3 orang ini ternyata si hari lahirnya sama ya. Ya. Malam Jumat. Jumat ya. Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Jadi semuanya ini yang 3 khususnya yang perempuan mereka lahir pada malam Jumat seperti itu. Ini malam Jumat Kliwon. Iya. Malam Kliwon nih. Nah, kita geser sedikit nih ketika ke Par TV misalkan syuting-syuting seperti itu. Nah, pengalaman apa sih yang dirasakan oleh Nias? Banyak sekali. Banyak sekali. Di antaranya apa tuh, merinding-merinding atau apa gitu? Ya, merinding suka ada. Ini sudah ada. Iya. Ketika syuting seperti ini kan biasanya di belakang layar nih. Ya, di belakang layar jadi kru seperti itu. Nah, ketika di belakang layar seperti apa yang Nia rasakan ketika ada narasumber, host, narasumber Aheng gitu? Seperti apa yang Nia rasakan? Merinding kayak ada sosok kayak pengen masuk gitu. Itu kalau ada sosok yang pengen masuk rasanya seperti apa sih? Rasanya tuh berat. Kalau nggak berat kayak telinga tuh dengung banget. Terus mata tiba-tiba hitam gitu. Hitam maksudnya? Gelap. Merem seperti itu? Iya. Padahal nggak merem.
gitu. Jadi gelap seperti itu ya. Iya. Mual-mual nggak? Mual sering. Mual sering ya. Ya. Oke. Nia ini kan ngekos ya, Iya. ngekos seperti itu. Nah yang ingin saya tanyakan, ketika di kosan nih, dengar-dengar kan di kosan juga ada apa ya? Ada hal-hal yang di luar nalar juga nih. Bisa disebutkan nggak beberapa di antaranya sebelum kita beranjak ke segmen kedua? Kalau di kosan pertama kali ngelihat sosok cowok, Itu pas pertama kali datang. ke Sumedang ke kosan. Iya, ada cowok di pintu. Cowok di pintu. Iya, pintu pertama. Lihat coba, itu mungkin pacarnya atau siapa? Bukan. Terus setelah cowok ngelihat cewek duduk di kamar, apa sih, di jendela kamar. Iya. Kalau sering mah di pagar. Sering banget. Sering Tapi banget itu mah. sosok yang sama atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda. Iya. Itu yang dia rasakan ketika melihat itu langsung membangunkan teman-temannya atau seperti apa pas awal-awal nih. Soalnya kan belum terbiasa, kemudian baru ke situ gitu. Iya, kalau awal-awal mah langsung ngebangunin teman. Sungguhin teman. Iya. Terus temannya percaya. Waktu pertama nggak percaya, terus makin sini percaya. Percaya. Iya. Kenapa bisa percaya itu? Karena sering. Iya, karena mereka juga ngerasain. Mereka juga ngerasain, oh teman-temannya juga ada yang diganggu juga. Ada. Oh, ada. Gangguannya seperti apa? Ya, ada yang ketuk-ketuk pintu. Hmm. Kan kontrakan kita tuh di skat. Nah, si itunya teh suka gedor-gedor skatnya. Oh, gedor-gedor Iya. sekali itu. Suaranya Iya. kencang. Kencang Itu didengar sama dia sendiri atau sama teman-teman yang lain? sama teman-teman. Teman-teman yang lain juga dengar? Iya. Oke, sangat menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua ya, Iya. ceritanya. Jangan kemana-mana, tetap di Aheng. Kita sekarang berada di segmen kedua, masih bersama Nia, Sania seperti itu. Iya. Nah, tadi sudah diceritakan ya kejadian-kejadian yang aneh, baik itu di sekolah, misalkan di luar dan di kosan. Nah, saya dengar di kosan juga ternyata masih ada nih beberapa cerita yang belum dibagikan. Karena apa ya? Karena yang namanya PKL gitu ya, KKN itu pasti menyimpan banyak sekali cerita-cerita mistis. Kalau nggak ada mistisan kayaknya nggak seru. Bahkan pada waktu itu ada film KKN di Desa Penari. Iya. Mungkin ini juga bisa jadi film ya. 3 kliwon. 3 darah kliwon ya. Nah, seperti apa sih cerita yang di kosan itu? Oh iya, waktu kan kebetulan yang temennya tuh satunya nggak bisa PKL, lagi di kampung halamannya. Jadi tinggal Nia sama temennya satunya. Kebetulan itu PKL pulang malam. Terus kita tuh jalan ke kontrakan. Pas udah di kontrakan mau buka pintu kan kita bilang assalamualaikum. Itu teh ngejawab waalaikumsalam, terus dia tuh bilang kayak gitu. Oh, dia ngejawab. Iya, Dia ngejawabnya cewek atau cowok? cewek. Cewek. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Iya. Langsung di situ pada merinding. Oke, kita asli kedengaran. Itu kedengarannya sama dia saja atau sama temannya? Kebetulan Nia sama temennya. Oh, dua-duanya dengaran. Iya. Padahal situ nggak ada siapa-siapa. Nggak ada orang ya, kita Iya. masuk bawa kunci seperti itu. Oke, mungkin ada lagi tuh cerita yang lagi yang masih di kosan. Pas waktu ini mah kemarin ya, Mhm. pas Nia wudhu, emang suka ngeliat gitu ada sosok itu. Cuman pas waktu kemarin wudhu mah, dia teh deket banget muka sama mukanya teh. Oh, jadi digigirin pisan. Iya, samping banget. Biasanya itu jauh atau seperti apa? Biasanya jauh, Mm-mm. tapi nggak tahu waktu kemarin mah deket banget. Jadi kelihatan itunya si tekstur seperti itu. Kelihatan Kelihatan jelas. seperti apa gitu. Serem banget. Serem. Serem banget ya. Oke. Serem banget. Oke, itu sangat menariknya di kosan. Tapi saya belum dengar nih cerita nih ya ketika di rumah nih sebelum kita nanti ceritakan salah satu syuting kita tuh. Ada beberapa syuting yang ternyata ada kejadian-kejadian yang aneh gitu. Nah, kalau di rumah seperti apa atau di kampung halaman ya?
Kalau di rumah kan waktu itu 17 Agustus ada puncak acaranya pentas seni. Kebetulan di situ tuh ada yang nari jaipong. Emang udah kerasa banget gitu, deket. Terus ngeliat juga ada sosok itu. Itu mau masuk, tangannya tuh udah kayak gini. Tapi iya, tapi sama teh jangan masuk dulu. Jangan rame, malu kalau masuk. Oh, itu emang kelihatan sih sosoknya. Iya. Bisa disebutin apa? Penari atau? Iya, sosok penari. Oh, sosok penari. Iya. Oke. Lengkap dengan kebaya selendang seperti Iya, itu. lengkap. Warnanya kelihatan, misalkan kuning atau apa, hijau. Warna hijau. Oh, hijau. Selendangnya merah. Iya. Itu pada waktu itu memang sedang pentas seni, Iya. sedang pas jaipongan. Iya. Jaipong. Padahal mau joget nggak apa-apa. Dari jaipong. Itu di rumah ketika pentas 17-an. Iya. Nah, kalau yang lain ada nggak nih? Ketika masih di kampung halaman di sana. Ada pas waktu pulang pentas. Oh, masih yang Iya. Masih itu pas pulang pentas di pulang kayak rumahnya teh deket sawah gitu. Ada satu pohon, tante Kun itu lagi duduk Oh, gitu. lihat. Oke, tapi itu mah nggak masuk ya, nggak. Cuman pas pas mau nyampe rumah, pas-pasan deket banget itu mah ada poci ngeliatin. Pas satu malam itu. Iya, satu malam. Luar biasa. Nah gini dia kan sering melihat nih apa ya, yang seperti itu, yang makhluk seperti itu, sering misalkan berat. Nah yang ingin saya tanyakan, merasa terganggu nggak? Kalau keganggu enggak sih. Kalau awal-awal emang keganggu banget. Gitu. Tapi sekarang ya enggak. Udah terbiasa. Udah terbiasa. Tapi itu biasanya kawenihan atau misalkan dia pengen lihat nih gitu, atau seperti apa? Kebanyakannya mukanya rusak. Nggak tahu kawenihan nggak? Enggak. Ini maksudnya pas Nia lihat sosok-sosok seperti itu ya, Iya. itu teh kebetulan atau misalkan Nia pengen lihat nih misalkan atau seperti apa? Enggak. Kadang kebetulan. Kebetulan ini. Iya. Kebanyakan sih kebetulan. Kebetulan. Iya. Oke, sangat menarik ya. Saya jadi ingat waktu syuting bersama anak magang ya. Anak magang ada salah satu syuting, nama kontennya ialah konten labuh dalam bahasa Sunda ya. Iya. Kontennya labuh dalam bahasa Sunda. Ini bisa dilihat kontennya di TikTok Par TV ya. Nah pada waktu itu kita sedang syuting tidak jauh dari sini. Tidak jauh dari sini. Nah di situ ada satu adegan Nia ini kemasukan. Nah Nia ini kemasukan ya. Itu apa sengaja atau kumaha sih atau seperti apa? Emang kan pas awal tuh kayak kerasnya tuh berat gitu. Terus ngeliat, terus kan ini bilang ke bapak gitu, di sini ada ya. Itu tuh masih Nia? Iya masih Nia. Pas waktu scan-nya labuh gitu, yang kedua kalinya udah kayak bukan Nia. Kayak udah bukan Nia. Iya. Pas Nia syuting apa adegan jatuh, Iya. itu bukan Nia berarti. Iya. Pantesan langsung nangis. Oke. Ada satu lagi cerita yang menarik ya. Ada satu lagi cerita yang menarik bersama Perdipi syuting. Nanti akan kita bahas di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Aheng. Kita berada di segmen terakhir, masih bersama Nia. Sedikit ingin dijelaskan kembali nih, mungkin yang tadi kok bisa sih lagi syuting misalkan yang apa rupa-rupa labuh itu ya, kok bisa sampai kemasukan seperti itu ya. Nah yang Nia rasakan itu dari sosok yang masuk atau misalkan apa bisa seperti kejadian seperti itu. Nah mungkin penyebabnya seperti apa sih kira-kira? Kayaknya kita terlalu rame. Terus juga ada yang sompral. Oh, ada yang sompral. Iya. Ada yang rame. Okay. Iya. Kalau pengen tahu siapanya nanti bisa tanyakan ya seperti itu. Terus kalau nggak salah waktu itu syutingnya juga tengah hari ya. Iya. Syutingnya tengah hari. Jadi ketika syuting ya memang kita harus apa ya,
melihat waktu juga, melihat adat juga, tata krama seperti itu. Nah, ada salah satu lokasi syuting lagi masih bersama Pak Tipi ya. Waktu itu kita syuting kemana ya? Ke Rancakalong. Rancakalong. Kita syuting ke Rancakalong ya. Pada waktu itu bukan syuting yang aneh-aneh. Kita syuting tentang para kesemudahan ya. Nah, ketika kita syuting itu ada satu ya, bukan tangga sih. Kayak rumah namanya? gubuk. Apa? Agak ada tanah ya, ada tembok agak tinggi seperti itu. Ada tembok agak tinggi seperti itu. Nah, saya lihat dari kejauhan ya ini jatuh gitu. Ya ini jatuh itu kirang langsung seberapa meter ya? Ya 2 meteran ya. Ada 2 meteran. 3. Oh 3 meter. 3 kalau nggak 3 meter. Dan jadi pas saya gerbut gitu pas lihat dia jatuh itu wanian gitu ya ngajong gitu. Nah pada waktu itu sengaja ngajong atau kemana dia? di situ nggak sadar, tiba-tiba kok duduk. Pas itu sadar mas kenapa duduk gitu ya? Iya, kenapa duduk, tiba-tiba duduk. Terus yang lain teh ngetawain. Hmm. Emang dia habis apa? Iya itu suaranya bruk gitu ya. Nah itu sangat aneh sekali. Dan saya perhatikan dia juga pada waktu itu apa ya, keluar masuk ke ruangan-ruangan seperti itu. Itu kan horornya bapak kayak ya, termasuk ke situ ini. Nah, yang Nia rasakan itu seperti apa ya ketika di sana atau ketika di perjalanan atau ketika mulai masuk ke wilayah itu seperti apa? Kalau ketika masuk tuh kayak gak punya telinga satu. Kayak nggak ada telinga. Iya, terus kayak di sini tuh kayak berdarah gitu. Rasanya gimana? Kayak ada yang ngalir darah gitu. Iya, ngalir darah. Terus telinga sini tuh gak ada aja. Di gini. Di gini-gini tuh gak ada. Oh, telinganya nggak ada. Iya. Terus apa lagi tuh? Pas. Itu bahkan apa? Mas Junante belum sampai ke lokasi sebenarnya. Iya, belum. Itu masih di Baru masuk perjalanan. wilayah ke situ ya. Iya. Kalau pas udah di tempatnya tuh tiba-tiba pengen masuk ke area yang gak ada orang gitu, gelap. Tiba-tiba masuk terus nggak tahu apa-apa lagi. Mulai hilang itu ketika di mana tuh? Yang masuk itu. Yang masuk itu. Iya. Ketika pulang apa? Kan tadi masih merasakan yang apa gangguan-gangguan seperti itu ya. Iya. Itu bahkan sampai kapan tuh sepanjang proses syuting atau seperti apa? Sampai pas sampai ke tempat. Kalau pas sampai ke tempat nggak lagi. Oh nggak ada yang. Nggak ada. Ketika pulang seperti apa? Pulang cuman dengung telinga aja sama mual pusing gitu. Mual pusing. Iya. Kalau sekarang gimana mual? Sekarang juga berat. Berat. Di belakang ada. Oh, serius? Iya. Di belakang mana? Oh, ada di belakang. Sosok yang mana ini? Yang di kontrakan. Oh, yang di kontrakan lo ya nggak tahu. Mungkin pemirsa bisa lihat ya. Kalau saya mah nggak bisa lihat nih. Katanya ada seperti itu. Tapi tenang sih, kita nggak ganggu seperti Iya, itu. nggak ganggu. Walaupun diomongin kan, ya nggak kelihatan. Saya masih pengen nanya nih ya. Pertanyaan sebenarnya tadi udah ditanyakan ya, sudah ditanyakan. Karena sering lihat seperti itu, bla 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 bla. Pernah nggak dia ini merasa sangat terganggu? Saya nggak mau nih, misalkan lihat terus yang seperti itu, yang menyeramkan gitu. Pernah sampai seperti itu? Waktu paling awal ngelihat lagi. Kayak gak mau ngelihat gitu. Tapi kalau sekarang ya nggak ngerasa terganggu. Nggak merasa terganggu? Nggak. Asli mah. Asli. Sama yang tadi nggak terganggu. Tapi nggak sampai sakit seperti itu. Alhamdulillahnya teh belum pernah. Jangan ya. Iya, janganlah. Jangan pernah. Nah, tanggapan orang tua di rumah, saudara itu seperti apa? Ya alhamdulillahnya teh ngemaklumin karena emang ada yang bisa kayak Nia sebelumnya tuh. Cuman kata orang tua jangan sampai bikin sakit aja. Dari siapa itu kalau boleh tahu, dari ibu atau dari bapak? Dari ayah, orang tua, terus keluarga dari ayah. Gitu. Mungkin sekarang juga ada pepatah-pepatah yang mungkin sama dia harus ini, harus itu. Ya, intinya harus lebih
bisa hati-hati, menjaga, ya. Jangan sompral aja di mana-mana yang tuh. sombral ini. Itu yang jangan sombral tuh ya aslinya. Iya. Karena pada waktu aku masih syuting yang Labuhan itu emang ada yang sombral. Ada yang sombral. Ya jadi jangan sombral ya. Iya. Jangan sombral. Itu pernah nggak ada pengalaman yang lain yang sombral dari teman-teman? Misalkan selain syuting di sini nih. Belum ada sih. Belum ada. Belum. Ada di sekolah. Hmm. Kan waktu itu katanya teh kayak nggak enak gitu. Ada temennya cowok bilang hadir. Itu tiba-tiba badan tuh kayak mau kemasukan lagi. Gitu. Jadi batur sombral orang ngerasa gitu. Malesnya gitu. Terusnya gitunya. Untuk pemirsa yang di rumah mungkin untuk teman-teman Mia atau yang lainnya ini satu pembelajaran juga buat saya dan yang lainnya. Ya meskipun yang sombralnya orang lain gitu ya, tapi si orang lain itu tidak apa-apa, nanti imbasnya kepada yang sensitif ya itu akan sangat mengganggu ya, mengganggu berat itu pargel seperti itu. Nah jadi intinya apa ya kalau dari kesimpulan ya mungkin ya ini punya apa ya, punya satu kekhususan mungkin bisa melihat nanti mungkin bisa dicobanya sengaja ngelihatnya biar saya tanya ini ada apa gitu. Ada apa ya, mudah-mudahan dia selalu sehat, selalu sehat, PKN lancar. Amin. Dan dengan teman-temannya mudah-mudahan diberi kesehatan juga. Oke pemirsa Par TV dimanapun anda berada, pemirsa Aheng, jadi intinya obrolan kita hari ini apa ya, banyak sekali hikmah pembelajaran dari obrolan kita sekarang ini. Di antaranya yang pertama apa, jangan sombral. Iya. Kemana-mana harus Berdoa. berdoa dulu. Terus jangan iseng. Iya, Karena apalagi dia ini iseng juga sebenarnya. Karena sering cerita di luarnya, misalkan apa ya, kayak besok atuh mainnya kan benar kan paginya di iya kan malam sedikit diganggunya, sedikit diganggu kata dia ini. Udah tuh besok mainnya paginya. Pagi mainnya ternyata pas paginya didorong gitu. Didorong. Nah itu juga jangan seperti itu, itu. Oke, itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hatur nuhun ya sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.